dan kalimat terbuka. Dan yang kedua, kalian mampu menentukan nilai kebenaran pernyataan dan mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan. Dan tujuan yang ketiga adalah kalian mampu menentukan himpunan penyelesaian kalimat terbuka dan menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan pernyataan dan kalimat terbuka. Selanjutnya, Ibu di sini akan menyampaikan alur pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan konsep tentang pernyataan dan kalimat terbuka. Yang kedua, kita akan mengerjakan diskusi presentasi kelompok, yaitu LKPD. Yang ketiga, ada kuis, kalian akan mengerjakan kuis. Dan yang keempat, tes individu, yaitu tes tertulis, asesmen akhir. Dan yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Nah, yuk cari tahu apa sih yang kalian ketahui tentang pernyataan dan kalimat terbuka dalam matematika atau dalam logika matematika. Belum ada yang tahu ya? Sebagian ada yang tahu dan sebagian belum ada yang tahu. Nah, di sini Ibu ada bahan bacaan, bisa kalian scan. Sebelum kita masuk ke materi, kalian bisa baca terlebih dahulu agar lebih mengetahui lagi apa sih pernyataan dan kalimat terbuka. Silahkan di-scan. Ibu beri waktu 15 menit. Apakah sudah? Sudah. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke materi nih, kayaknya pada lesu gitu tuh. Yuk boleh berdiri. Kita terus semangat biar belajarnya nggak loyo-loyo. Tepuk semangat. Semangat. Oi. Oi. Nah, kita masuk ke materi pernyataan, yaitu proposisi. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya pernyataan hanya memuat satu nilai kebenaran, benar saja atau salah saja. Oke, next. Nah, di sini ada contoh pernyataan. Di sini yang pertama contohnya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Maka pernyataannya benar. Nah, dan kedua, lamanya bumi berotasi adalah 24 jam. Pernyataannya benar. Ya. Dan yang ketiga, hasil penjumlahan 3 ditambah 5 sama dengan 7 itu salah. Nah, siapa yang mau maju membuat contoh pernyataan benar dan salah? Ayo, ya silakan. Mana kalimat yang benar dan mana yang salah? Ya, benar. Tepuk tangan dong buat Intan. Kita ngomong di double O, di J, O, B. Good job. Oke. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada pernyataan proposisi secara umumnya. Pernyataan dibagi menjadi 2, yaitu pernyataan tunggal dan majemuk. Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang bisa berdiri sendiri sehingga tidak dibutuhkan tanda hubung. Pernyataan bisa dinyatakan sebagai P atau Q. Contohnya, ayah pergi ke kantor itu P, ibu masak rendang adalah Q. P itu benar, itu salah. Hanya pernyataannya P atau Q ya. Sorry, ada kesalahan. Selanjutnya, yaitu pernyataan majemuk adalah gabungan dari beberapa pernyataan tunggal melalui tanda hubung. Contohnya, jika ayah ke kantor, ibu masak rendang, adik bermain sepak bola, dan kasih. Pernyataan majemuk dibagi menjadi 4 jenis, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan implikasi.
Selanjutnya di sini ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung variabel pengubah seperti x, y, z, sehingga nilai kebenarannya belum pasti. Kalimat ini baru bisa ditentukan benar atau salahnya jika variabel tersebut diganti dengan sebuah nilai. Ya. Nah, di sini ada contoh kalimat terbuka, di mana x tambah 5 sama dengan 10. Apakah kita bisa menentukan itu benar atau salah? Cara menentukannya. Nah, cara menentukannya yaitu x ditambah 5. Berarti kita harus menentukan x-nya ini berapa agar bisa didefinisikan benar atau salahnya. Kira-kira berapa tambah 5 agar nilainya 10? 5. Berarti 5. Berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. Pernyataan? Benar. Jika 7 tambah 5 sama dengan 10, maka pernyataannya Salah. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Cukup. Dan seterusnya, jika y kurang dari 10, maka tentukan nilai y. N adalah bilangan ganjil, maka tentukan bilangan n-nya. Umur Ani adalah A tahun, berarti kita menentukan nilai A tersebut. Nah, selanjutnya mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan. Kalimat terbuka dapat diubah menjadi pernyataan sehingga memiliki nilai kebenaran benar atau salahnya. Yang pertama adalah menggunakan variabel atau substitusi. Di mana contoh di sini ada x tambah 3 sama dengan 7. Nah, maka kita akan mencari perumpamaan. Misalkan di sini untuk x 4. Kita cari x-nya 4 kan? 4 ditambah 3 sama dengan 7. Apakah pernyataan ini benar? Benar. Benar. Dan kita ambil lagi x sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 7. Apakah pernyataan ini benar? Salah. Nah, dapat dipahami? Ada pertanyaan? Cukup. Oke. Nah, di sini ada sebuah video, kalian boleh scan untuk video ini untuk mendalami kalian lebih jauh apa sih itu pernyataan dan kalimat terbuka dalam logika matematika. Ini beri waktu 5 menit. Apakah sudah? Sudah. Oke. Nah, di sini ayo berdiskusi. Kita akan melakukan LKPD. Kelompoknya terdiri dari 6 kelompok berisi 4 sampai 5 siswa. Kerjakan cara berkelompok, dan bila ada yang tidak mengerjakan boleh ditulis namanya. Dia tidak mengerjakan di belakang kertas. Ibu beri waktu untuk LKPD-nya selama 30 menit. Apakah sudah? Sudah. Boleh perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk menyimpulkan isi dari LKPD yang kalian kerjakan. Silakan. Ya, untuk kesimpulan KPD ini adalah kelihatannya adalah kalimat yang nilai kebenarannya dapat ditentukan benar atau salah. Nah, sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung variabel. Jadi kalimat terbuka dapat menjadi pernyataan jika variabelnya diganti dengan nilai tertentu. Cukup ya. Bagus. D double O D J O B, good job, good job, good job, good job. Oke, makasih Bini. Oke, selanjutnya yaitu
kalian bisa tulis skornya, kirim ke ibu lewat via WA. Boleh dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Kamu sudah? Oke. Selanjutnya di sini ada tes tertulis. Kalian sudah mengerjakan tulis tadi, ibu akan memberikan tes tertulis. Ini secara individu. Nah, tes ini untuk menambah pemahaman kalian dan nilainya jika kurang dari nilai KKM akan melakukan remedial, dan jika sudah nilainya bagus tidak akan mengikuti remedial. Sudah Bu, beri waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Boleh dikumpulkan ke depan. Baik. Selanjutnya. Nah, di sini ada refleksi pembelajaran hari ini. Isi sesuai pengalaman kalian, pemahaman kalian dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Silakan di-scan dan diisi. Ibu beri waktu 10 menit. Ya, Bu. Sudah? Oke. Nah, di sini ibu ada motivasi untuk pembelajaran kita besok, untuk pembelajaran kita minggu depan. Motivasinya adalah matematika mungkin tampak sulit, tetapi dengan ketekunan dan rasa ingin tahu, setiap tantangan dapat diubah menjadi keberhasilan. Ini dari matematikawan dari Inggris, yaitu Marcus du Sautoy. Ya. Jadi ini motivasi untuk kalian untuk belajar lebih giat lagi, untuk lebih lebih suka terhadap matematika, gitu ya. Selanjutnya mungkin itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Tadi kita belajar apa aja? Penyataan, jemari tunggal, terbuka, ya benar. Nah, semoga kalian paham dengan materi yang ibu sampaikan, yaitu materi penyataan dan kalimat terbuka. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan semoga dapat belajar di rumah masing-masing, dan jangan pernah bosan untuk belajar dan terus belajar. Oke, itu saja dari ibu. Untuk minggu besok kita akan mempelajari tentang disjunksi, konjungsi, implikasi. Oke, baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.